Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwasa Fitri Safilda dengan NIM I1B1222018. Di sini saya sebagai moderator kelompok 3 mata kuliah Manajemen Aquakultur Tawar. Baik, langsung saja. Judul yang kita bawakan yaitu Integritas Ikan dan Ayam Petelur. Anggota kelompok 3 pertama Intan Astuti dengan NIM I1B1222016. Yang kedua Marwasa Fitri Safilda selaku saya sendiri dengan NIM I1B1222018. Kemudian ada Noning dengan NIM I1B1222008. Kemudian ada Laude Muhammad Fatur Rahman dengan I1B1222017. Selanjutnya ada Muhammad Ta'alamsyah Aspar dengan NIM I1B1222019. Pendahuluan. 1. Budidaya ikan dan ayam petelur merupakan sektor penting dalam penyediaan protein hewani bagi masyarakat. Keduanya berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan nasional dan ekonomi petani kecil. Namun, integritas produk ikan dan ayam petelur menjadi perhatian utama, terutama terkait keamanan pangan, penggunaan pestisida, antibiotik, dan hormon pertumbuhan yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen. Tujuan makalah ini yaitu pertama, menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan budidaya ikan dan telur. Yang kedua, mengidentifikasi isu-isu yang terkait dengan keamanan pangan. Yang ketiga, menganalisis dampak penggunaan bahan kimia dalam budidaya ikan dan telur. Selanjutnya, adapun manfaatnya yaitu memberikan informasi yang berguna bagi para petani, pengusaha budidaya ikan dan telur. Kemudian meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan pangan, serta mendorong praktik budidaya yang lebih berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Lamsaspar dengan NIM I1B1222019. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu isu-isu keamanan pangan. Yang pertama yaitu dalam budidaya ikan dan ayam, penggunaan bahan kimia seperti pestisida, antibiotik, dan hormon seringkali dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan mencegah penyakit. Yang pertama yaitu pestisida. Dampak terhadap kualitas air. Pestisida yang digunakan di sekitar kolam atau wadah budidaya dapat mencemari air. Ketika pestisida masuk ke dalam air, ia dapat mengubah kualitas air, mengurangi kadar oksigen, dan meningkatkan toksisitas. Hal ini dapat menyebabkan stres pada ikan, mengganggu pertumbuhan, dan bahkan menyebabkan kematian. Pestisida yang digunakan di sekitar kolam atau wadah budidaya dapat mencemari air. Ketika pestisida masuk ke dalam air, ia dapat mengubah kualitas air, mengurangi kadar oksigen, dan meningkatkan toksisitas. Hal ini dapat menyebabkan stres pada ikan, mengganggu pertumbuhan, dan bahkan menyebabkan kematian. Dan dampak terhadap kesehatan ikan yaitu ikan yang terpapar pestisida dapat mengalami berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan sistem saraf, kerusakan organ, dan penurunan daya tahan tubuh. Ikan yang sakit atau stres lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit yang dapat mengurangi produktivitas budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Fatur Rahman dengan NIM I1B1222017. Di sini saya akan melanjutkan
penjelasan dari teman saya. Yang itu yang pertama, dampak terhadap kesehatan konsumen. Ketika ikan terpapar pestisida dikonsumsi oleh manusia, ada resiko residu pestisida yang dapat masuk ke dalam tubuh. Paparan jangka panjang terhadap pestisida dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan hormonal, kanker, dan masalah reproduksi. Oleh karena itu penting untuk mematuhi pedoman penggunaan. Yang kedua, antibiotik. Resistensi bakteri. Salah satu masalah utama yang muncul akibat penggunaan antibiotik adalah resistensi bakteri. Ketika antibiotik digunakan secara berlebihan atau tidak tepat, bakteri dapat mengembangkan kemampuan untuk bertahan terhadap obat tersebut. Terhadap kesehatan bakteri dapat mengembangkan kemampuan untuk bertahan dapat berpindah obat dari hewan ke manusia melalui rantai makanan atau lingkungan. Ketika manusia referensi oleh bakteri yang resisten, pilihan pengobatan menjadi terbatas dan infeksi dapat menjadi lebih serius. Penggunaan yang bijak. Untuk mengurangi resiko resistensi, paling penting untuk menggunakan antibiotik dengan bijak. Ini termaksud melakukan diagnosis yang tepat sebelum pemberian antibiotik, mengikuti dosis yang dianjurkan, dan menghindari penggunaan antibiotik sebagai pakan pencegahan. Yang ketiga, pertumbuhan hormon. Resiko kesehatan penggunaan hormon yang tidak tepat atau berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan pada hewan. Misalnya hormon pertumbuhan dapat memengaruhi perkembangan organ dan sistem reproduksi. Regulasi dan penggunaan yang aman. Untuk meminimalkan risiko, penting untuk mematuhi regulasi dan yang ada mengenai penggunaan hormon dalam budidaya. Penggunaan hormon harus dilakukan dengan hati-hati, yang hanya dilakukan jika diperlukan, serta harus mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan pertanian. Kesimpulan, budidaya ikan dan telur memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Namun, penting untuk memperhatikan isu-isu keamanan pangan yang dapat timbul akibat penggunaan bahan kimia. Praktik budidaya yang berkelanjutan dan aman harus menjadi prioritas utama menjamin kesehatan konsumen dan keberlangsungan industri ini.